menggali lebih dalam mengenai pentingnya statistik dalam dunia kerja dan juga khususnya para statistik Badan Pusat Statistik dalam menyediakan data yang akurat dan juga data yang dipercaya. Sebelumnya boleh perkenalkan diri Bapak atau ceritakan diri Bapak dan peran Bapak dalam Badan Pusat Statistik di sini. Ya, perkenalkan juga. Ya, terima kasih sebelumnya sudah berkunjung di sini ya. Nama saya Anwar Hamzah Sumadi. Saya pegawai di BPS Provinsi Kalimantan Tengah. Saya di sini jabatannya sebagai perawat komputer abri pertama di tim TI Teknologi Informasi. Saya di sini masa kerja di BPS ya. Masa kerja di BPS-nya sudah 4 tahun 1 bulan. Jadi ya sebenarnya udah cukup lama, tapi ya masih kalau dibanding-bandingkan dengan bapak-bapak ibu senior di sini, saya masih ilmunya masih pemula lah. Ya jadi di sini saya kebanyakan ya pekerjaannya berkaitan dengan berhubungan dengan teknologi informasi ya di BPS Provinsi Kalimantan Tengah. Ya akhirnya kalau misalkan yang saya lakukan kebanyakan ya sampai saat ini di sini itu mengurusi ya manajemen TI. Ya, manajemen TI itu artinya kalau misalkan ada kerusakan perangkat di TI itu kami siap membantu yang mengatasi itu ya. Jadi misalkan ada kerusakan ya saya ambil komputernya saya berbagi terus layanan selanjutnya itu adalah hubungan juga dengan software juga. Jadi kan di sini ada hubungan software juga ya dalam kantoran juga atau misalkan dalam kegiatan sensus dan survei di BPS itu kami juga ada aplikasi entry-nya atau aplikasi yang entry di lapangan melalui Android itu ada aplikasi Fasi atau ada aplikasi entry yang menggunakan komputer. Nah ini kami juga di tim TI juga membidangi hal itu ya. Jadi ringkasannya itu manajemen TI, manajemen hacker TI, terus sama manajemen software yang digunakan di BPS. Ya tidak hanya BPS Kalteng saja, tapi dengan BPS kabupaten kota yang ada di Kalteng juga. Bapak selanjutnya izinkan kami mulai sesi wawancara. Untuk yang pertama, bisakah Bapak jelaskan bagaimana penerapan ilmu statistik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab di bidang yang Bapak geluti sekarang? Kalau di bidang kami ya di TI ya, mungkin salah satu peran statistik yang berguna untuk kami itu adalah mengenai metrik dari website kami di kalteng.bps.id. Jadi kan kalau di website kami kalteng.bps.id itu merupakan website portal BPS yang isinya terutama adalah data-data dan statistik di Kalimantan Tengah yang kami publikasikan. Ya, publikasinya tidak hanya berupa artikel saja, tapi publikasi dan berita-berita juga. Ada berita rilis statistik juga yang kami rutin juga mengenai inflasi. Nah itu di belakang layarnya itu ada metriknya gitu ya, ada statistik seperti statistik pengunjung, statistik download, terus sama ya statistik bagaimana cara pengguna itu mengunjungi websitenya gitu. Jadi dari halaman beranda nanti ke yang mungkin ke halaman ini ada berapa. Seberapa penting peran statistik dalam pekerjaan yang Bapak jalani sekarang? Jadi ya, kalau yang tadi ya dari contoh yang tadi ya itu kami mendukung ya.
tadi ya, coba tadi yang mengenai metrik dari website kaltani.bps.id, itu salah satu fungsinya kami bisa tahu tren mana data yang sering diakses oleh masyarakat, statistik yang sering diakses masyarakat sama publikasinya yang sering diakses sama masyarakat. Nah, dari statistik itu kita tahu ternyata data-data ini diantisipasi oleh masyarakat, seperti yang publikasi Kalimantan Tengah dalam angka tahun 2025 kemarin yang kami tulis tanggal 28 Februari 2025 itu kan kami juga bisa melihat statistiknya per hari, bahkan per hari itu berapa yang mengunjung gitu. Kalau kami itu melihatnya dari statistik yang ada di website tersebut ya, dari statistik kunjungannya ternyata itu dari Maret itu banyak sekali yang mengakses itunya gitu. Dari Maret itu puncak-puncaknya, April itu banyak mengakses itu. Kalau kami telah lebih lanjut itu ternyata beberapa instansi luar ya, seperti dinas-dinas itu banyak yang menanti-nantikan publikasi tersebut, karena isi publikasi Kalimantan Tengah dalam angka 2025 itu banyak tentang statistik-statistik, angka-angka indikator utama yang untuk bisa dijadikan capaian kinerja kita. Contohnya ya, kalau yang untuk ekonomi itu PDRB ya, jadi PDRB pengeluaran sama PDRB ada dua ya, ada PDRB aku nyatet dulu. Jadi ada pengeluaran dan lapangan usaha ya, jadi ada dua PDRB pengeluaran lapangan usaha ya. Jadi PDRB itu produk domestik regional bruto itu ada dibagi jadi beberapa sektor dan subsektor. Itu contohnya ya sektor pertanian. Nah, itu sektor yang angka PDRB sektor pertanian itu bisa dijadikan salah satu indikator untuk ya, misalkan dinas pertanian itu sendiri capaiannya bagaimana, kan bisa dibandingkan dari PDRB dari tahun ke tahun itu ya, tahun itu perkembangannya berapa. Nah, selain itu mungkin salah satu statistik kunci kita itu adalah ya inflasi gitu kan. Inflasi Kalimantan kan lumayan dilihat juga. Kalau misalkan pergerakan inflasinya ada kenaikan yang inflasi yang cukup tajam, nah berarti pemerintah itu lagi intervensinya seperti apa. Nah, itu di kami itu melihat salah satunya dari animonya itu dari website backend kami itu yang mengisikan statistik dari website kami kaltani.bps.id. Mungkin itu lebih jelas ya menjawab pertanyaannya. Kira-kira jenis metode statistik apa yang digunakan dalam pekerjaan Bapak sehari-hari? Ya, mungkin kalau di tim kami ya, karena di BTI kami statistiknya sebenarnya sederhana aja ya, jadi statistik deskriptif gitu ya. Jadi metode statistik itu ya kita secara sederhana merupakan agregat dari data-data dari data yang kita dapatkan ya. Misalkan kalau kunjungan kan berarti kita kunjungannya apa itu jumlahnya berapa, terus rata-ratanya berapa per hari untuk bulan tersebut gitu. Jadi di TI, di tim TI kami memang sederhana aja sih. Mungkin yang lebih kompleks itu kalau misalkan di penggunaannya di tim sosial atau di tim raja wilayah. Nah, itu mungkin mereka juga menggunakan metode statistik diferensial itu untuk ya terkait dengan pekerjaannya di dalam khusus
census atau survei gitu. Tapi kalau saya sih, kalau di bidang yang saya sih cuman ya metodenya statistik gitu aja. Kira-kira jenis data statistik apa yang rutin dipublikasikan oleh BPS? Kalau statistik di BPS itu rutinnya itu tadi ya seperti yang sudah disebutkan ya, untuk ekonomi itu adalah PDRB, pengeluaran, dan PDRB apa itu namanya, lapangan usaha. Terus yang rutin kita terbitkan setiap bulan di PRS, di berita sosialistik, itu adalah inflasi, data inflasi. Terus untuk sosial ekonomi ya, jadi ya beberapa itu seperti kemiskinan sama apa itu namanya angka pengangguran juga. Nah itu kami juga di setiap tahun ada angka tahunnya untuk agregasi provinsi dan itu, dan mungkin sebenarnya banyak juga sih tabel nama angka yang lebih itu, cuman yang indikator strategisnya itu yang sering ditanyakan masyarakat itu adalah ya itu antara ekonomi yang tadi pada inflasi sama yang sosial, terutama kemiskinan dan pengangguran. Bagaimana BPS menangani responden atau data yang tidak lengkap saat survei? Mungkin ada metode pengganti data atau strategi tertentu? Kalau non-respon ya, ya jadi itu kalau yang saya pelajari ya, itu kalau dalam survei itu kalau misalkan non-respon itu kita ada namanya quick replacement gitu ya. Jadi kami ada daftar sampel utama sama sampel cadangan gitu ya. Jadi kami sudah menyiapkan dari sampel utama itu sudah diambil secara ya metode statistik secara acak ya, dengan menggunakan tabel angka random. Terus untuk cadangannya juga ada sendiri gitu. Jadi kalau misalkan tidak non-respon itu kami menggunakan daftar cadangan itu. Nah itu baru kalau misalkan cadangannya habis ya statusnya, tapi ini jangan jadi itu, nah baru kami ya menandakan itu sebagai non-respon. Nah kalau misalkan benar, kalau nanti di muatannya itu akan ada penyesuaian muatan di apa ya namanya di frame tersebut ya. Jadi kan misalkan nih, kalau misalkan di statistik ya contohnya ada apa ya, ada metode statistik seperti cluster sampling ya. Kalau cluster sampling kan, nah, jadi kalau cluster sampling itu kalau misalkan ada 25 desa, kita pilih cluster samplingnya misalkan seperlimanya 20%-nya dari itu, nanti kita pilih 5 desa di situ. Nah, itu kan setelah kita pilih 5 desa tersebut, nah kita itu yang keduanya itu kita bisa menggunakan apa yang namanya ya, dengan simbol atau supaya sampling ya, artinya kita menggunakan strata dalam pembagiannya. Misalkan dalam kan ada, kalau kami mau melakukan listing itu di dalam desa tersebut, kami listing itu ada berapa yang berapa kepala keluarga yang ada pangkatannya SMA, SMA ke atas, SMA, SMP, SD atau SD ke bawah gitu ya. Itu misalkan ya dalam statanya, dalam pendidikan itu kan kita pilih berdasarkan dari strata tersebut gitu. Nah, nanti tergantung dari desanya berapa kita pilih dalam satu desa. Nah kami kalau satuannya itu kadang-kadang bukan desa, namanya ada sensus sama satuan lingkungan setempat. Nah itu ya desanya itu dari pusat sih sebenarnya. Nah dari satuan kecil tersebut kita ambil nanti setelahnya itu ada, kita ambil yang di atas SMA, SMP, SD itu kita masing-masing 10 gitu. Kita ambil dari 10 itu
tergantung dengan apa ya namanya, tergantung dengan tujuan survei itu, desain surveinya apa, karena kan survei di WebEx itu macam-macam kan. Itu kami kalau misalkan ada yang respon, kalau misalkan mengizinkan ada pergantian sampel, kami akan melakukan pergantian sampel yang sesuai dengan strata atau kriteria yang sesuai dengan yang kita sebut ini. Terus apa saja tantangan yang Bapak hadapi dalam menerapkan analisis statistik di lapangan dan bagaimana strategi dalam ini? Mungkin kalau di lapangan ya ini kalau di lapangan banyak kan sih di Kabupaten. Jadi mungkin dari pengalaman dari Kabupaten Kota sih datanya itu ada tetapi kurang sesuai dengan konsep definisi. Jadi misalkan di pendataan Susnas ini pengalaman di Kabupaten Kota itu ada mencatat kebutuhan rumah tangga, mencatat kebutuhan rumah tangga kan ada yang makanan sama non makanan. Nah kadang-kadang itu pendataan di lapangan itu kurang, ada yang konsepnya ada yang sedikit kurang pas gitu. Misalkan kalau yang pendataan yang mendata kayak non makanan gitu kan, misalkan rokok gitu kan, rokoknya dicatat, tetapi kalau tidak lupa ditanyakan kalau untuk membeli misalkan ya kayak bensinnya buat beli rokok itu kan kayak transportasi gitu. Nah itu kadang-kadang ada yang harus mencatat pengeluaran bensinnya tetapi lupa tercatat di lapangan. Nah, kami ada mekanisme untuk mengecek apakah di rumah tangga tersebut itu pengeluarannya ada apa enggak gitu. Jadi misalkan nih masa satu bulan atau 1 minggu itu ya, kalau 1 minggu makanan, kalau 1 bulan itu yang makan, masa tidak ada pengeluaran tentang bensin kan nggak mungkin ya. Atau misalkan kalau mengecek ada makanan gitu ya, makanannya itu masa beli nasi aja lauknya cuma segini gitu ya, ada penghitungan, kami ada menghitung kenormalan kalorinya gitu. Jadi kalau misalkan ada data-data yang kurang wajar ya, jadi intinya sebenarnya data-data yang kami temukan kurang wajar nih, harusnya ada tapi kok nggak ada, atau ini nggak harusnya nggak ada tapi kok ada gitu, muncul gitu kan, kayak tadi itu ya misalkan kayak nasi tapi nasinya segini tapi kok pembelian lauknya kok cuma segini gitu. Nah kami konfirmasi ke lapangan biasanya. Nah itu kendalanya adalah yang ketika konfirmasi itu ya ternyata keterangan dari petugasnya itu berbeda gitu sama ketika pengawas ya. Jadi kami ada petugas, ada pengawas gitu ya. Nah petugasnya tanya segini, pengawasnya ketika didaftarkan kok jawabannya berbeda, dan kadang-kadang berbedanya itu berbeda jauh gitu. Makanya kita perlu dari itu ya, ketika di kabupaten kota ya harus ada konfirmasi gitu. Nah nanti ketika kabupaten kota itu sudah melakukan konfirmasi ya, sudah konfirmasi perbaikan isiannya perbaikannya, artinya perbaikannya sesuai dengan yang lapangan yang seharusnya seperti apa, ke provinsi. Nah provinsi itu juga melakukan pengecekan, oh ini kok masih secara agregat tidak normal, ini ada apa gitu kan. Nah kabupaten juga harus mengecek, iya ternyata ini fenomenanya seperti apa gitu. Jadi sebenarnya kendala utama yang ketemu itu adalah yang tidak konsisten, data yang tidak konsisten di lapangan, berbeda dengan konsep definisinya, sama temuan anomali di lapangan gitu ya, yang hal-hal yang harusnya tercatat ya tercatat, atau yang normalnya itu tidak tercatat atau tercatat. Seperti itu sih kurang lebih. Bapak kan bertugas di bidang
kami mengumpulkan datanya dari survei-survei harga yang ada di lapangan. Jadi misalkan kayak survei harga pasar ya, survei harga pasar perdagangan itu kami datang ke pasar-pasar itu setiap ya rutin setiap jadwal ya. Kalau jadwalnya enggak persis saya, tapi biasanya ada per minggu atau misalkan per bulan ke industri-industri juga gitu. Jadi itu pertama ke pasar, kedua itu kami ke industri juga gitu ya. Jadi yang ada di pabrik-pabrik biasanya nggak tahu persis sih mekanismenya, soalnya yang tahu itu tim analis, tapi kurang lebih seperti itu. Terus selanjutnya kami juga tanya data-data pendukungnya dari dinas-dinas juga, dari kayak misalkan transportasi kan kita harus mengajukan dari dinas perhubungan gitu ya, ada apa ya, ada biaya retribusinya berapa gitu, masalah itu kan termasuk juga ke penghitungan kami di inflasi gitu. Jadi dari berbagai survei kami datang ke pasar, kami datang ke industri, terus kami datang ke dinas-dinas juga. Nah setelah itu kita agregasikan semua datanya. Nah itu kami melakukan rekonsiliasi, ada beberapa tahap. Jadi rekonsiliasinya itu pertama dari nasional, setelah dari nasional kita lakukan rekonsiliasi di provinsi, nanti provinsi itu dari rekonsiliasi provinsi juga sampai inflasi di kabupaten kota gitu ya. Jadi pendataannya itu memang apa ya, kami lakukan rutin dari titik-titik yang kami dapatkan, titik-titik yang berdasarkan harganya. Terus setelah itu kami ada sistemnya gitu ya, sistem mengumpulkannya bisa melalui aplikasi, bisa melalui laporan ya secara nasional, aplikasi terlebih dahulu, lalu ke provinsi, lalu ke kabupaten. Jadi memang inflasi ini dinantikan juga sih. Jadi kami harus kita cepat. Kalau misalkan ada kekurangan satu data pun kami kejar. Kami kejarnya itu ya yang bersangkutan. Ya misalkan di industri mana yang biasanya mengeluarkan data, misalkan itu tapi kok tidak mengeluarkan datanya, ada apa gitu, atau datanya kok berbeda, kami konfirmasi langsung tempatnya gitu. Kan kalau biasanya kalau data kan enggak, pegawainya itu enggak ada mitranya gitu kan. Kami biasanya mendapatkan kalau mitranya itu dari kabupaten kota biasanya. Itu biasanya datang di situ kalau misalkan konfirmasinya itu apakah dari pegawai kabupaten kotanya atau dari provinsinya langsung gitu. Kalau misalkan terlalu ada masalahnya itu tidak konsistensi atau tadi ada lunas juga, nah itu kami seperti itu. Yang penting kalau datanya kami itu bisa dipertanggungjawabkan, bisa apa ya, bisa secara rekonsiliasi inflasi itu sudah apa itu namanya, sudah kami datanya based on fact gitu ya, based on ya dari angka-angka itu seperti itu sih. Kalau misalkan sudah mendapatkan data dari lapangan tersebut, cara mengolah datanya itu gimana ya Pak? Atau pakai aplikasi atau perangkat khusus yang digunakan? Ya, itu sebenarnya lebih ke desain dari besar. Jadi kami mengumpulkannya pakai aplikasi. Salah satu aplikasinya itu adalah pakai aplikasi Fasik. Jadi aplikasi Fasik ini ada di ini sih di Play Store ya sebenarnya. Ini digunakan oleh pencacah mitra dari kabupaten kota, dari provinsi ini menggunakan aplikasi ini semua untuk mendata gitu ya, untuk pendataan dengan KPI ya, dari komputer assistant. Ya, komputer assistant kami pakai Fasik. Jadi ketika kami ada pendataan, kami langsung assign itu setiap daerah dari kabupaten kota artinya siapa, nanti diturunkan lagi ke pengawasnya siapa, terus petugasnya siapa. Jadi kami bisa cepat mengumpulkan data karena aplikasi Fasik ini. Jadi aplikasi Fasik ini mereka submit dari PML, PCL itu pasti ada monitoringnya. Nah nanti kalau misalnya keluar ini lambat atau kota Palangkaraya kebetulan lambat, itu kenapa? Ini bisa
Jadi data-datanya ini kami pastikan sesuai jadwal dan update. Karena kalau nggak update kan mereka tampakannya kolomnya ada dipotong kan gitu kan namanya. Nah setelah monitor semua sampai di sini kami kirimkan ke server pusat. Nah server pusat ini nanti akan sudah ada sistemnya, kami tidak tahu secara persis seperti apa penghitungannya ya, karena memang itu biasanya dari pusat. Nah itu setelah siap datanya yang dari dikumpulkan di situ, maka akan ada rekonsiliasi cara penetapan ini yang setelah diolah se-Indonesia agregat nasionalnya sekian gitu. Terus di provinsi ini agregatnya sekian, kabupaten kota sekian seperti itu. Kami ada rekonsiliasinya, jadi sebelum diterbitkan kami memastikan bahwa angka-angka itu sudah masuk semua, sudah masuk semua, tidak ada yang keluar. Jadi pakai itu kalau kami kebanyakan dari inflasi sama ini yang utamanya ya, pakai aplikasi inflasi ya, pakai angka. Yang kedua ya kami menggunakan ya web entry ya, dari pengolahan. Jadi kami ini ada web portal pengolahan sendiri. VPN sih, kami ada VPN juga. Jadi kalau misalkan di perusahaan besar ya nggak cuma di TPS saja, di dinas-dinas juga, dinas-dinas yang vertikal itu kami itu biasanya sudah ada VPN. Jadi untuk mengakses aplikasi-aplikasi yang ada di kami, di internal kami, nggak semua orang itu bisa mengakses umum, harus pegawai dan harus punya akun untuk mengakses penggunaan VPN. Saya udah connect VPN, saya bisa mengakses web pengolahan yang ada di TPS. Nah ini portal pengolahan data ini web based ya. Jadi selain pasif yang Android, pakai Android, sementara belum ada iOS tapi itu. Nah ini kami semua portal dari web-webnya ini ada di sini semua, dari statistik sosial, statistik produksi, statistik distribusi dan jasa, neraca analisis statistik. Nah ini kebetulan saya di MPI ya melakukan manajemen, jadi untuk mengassign siapa yang punya akses, siapa yang berakses seperti itu. Nah ini setelah mengassign ini kegiatan apa, nanti bisa portal ini login pakai akun yang sudah disediakan. Jadi pakai akun yang tadi ya single sign on itu bisa, atau misalkan harus pakai akun lain untuk entry. Jadi nanti kalau ada web entry, bakal di setiap portal ini ada web entry-nya lalu login. Nah itu jadi karena memang aplikasinya sebenarnya sih terpusatnya artinya servernya di pusat TPS semua, tapi kan beragam gitu. Mungkin kalau saya sebutkan satu-satu saya waktunya habis juga ini ya. Jadi ya intinya seperti itu, kami ada aplikasi itu dari pengumpulan data dari hilirnya itu pakai aplikasi Fasi itu merupakan pengumpulan data secara yang berbasis Java ya, berbasis Android ya. Sementara Android belum ada iOS. Setelah itu data dikumpulkan ke server pusat untuk data-data yang berupa laporan ya, bukan penjajahan, yang laporan diberikan oleh dinas-dinas, oleh industri, itu entry-nya melalui portal kami di pengolahan bps.id. Itu cuma bisa diakses oleh internal pegawai melalui VPN. Menurut pandangan Bapak, keterampilan statistik seperti apa yang paling relevan dan dibutuhkan dalam dunia kerja saat ini? Yang relevan itu adalah sebenarnya bisa mengambil insight dari sebuah statistik ya. Artinya apa ya, kayak tadi kayak misalkan kita ditampilkan sebuah angka statistik seperti kayak tadi kunjungan ke website BPS Kalteng BPS.id itu kita
lihat statistiknya, kita tahu oh iya ternyata insight dari ini tuh apa sih, artinya dari statistik ini tuh apa sih. Kita berarti ini yang kami nantikan, ini yang mungkin diakses, ini yang kurang banyak diakses ya. Nah ini artinya apa, kita mengkoneksikan dari statistik itu ke sebab akibat, apa yang kita bisa temukan, kenapa ini bisa statistiknya bisa naik, bisa turun, atau misalkan di PDRB juga gitu ya, ada inflasi juga, kenapa kok angka inflasi naik, kenapa terjadi deflasi. Nah kemampuan yang harus diperlukan oleh misalkan ya secara umum lah, itu bisa membaca statistik dan menghubungkan dengan fenomena-fenomena yang terjadi yang seputar statistik tersebut gitu ya. Jadi sebab dari statistik itu terjadi apa, nanti akibatnya itu apa gitu ya, sebab hubungan, sebab akibat dan dari statistik tersebut. Nah itu namanya insight gitu. Kita menggali insight dari statistik. Ketika kita bisa menggali informasi insight itu dari statistik, kita bisa secara naluri ya melihat dari angka aksi kita, apa sih rencana aksi kita untuk kedepannya gitu. Kayak misalkan inflasinya ada terjadi deflasi, deflasi kan berarti harganya turun nih. Nah harga turun kan harusnya kan masyarakat wah seneng dong harganya turun dong. Tapi tunggu dulu, jangan-jangan itu karena masyarakat itu lagi giat nabung-nabungnya. Nah ya kan dari supply demand ya, supply-nya itu tetap, demand-nya turun. Nah kalau teori elastisitas harga kan berarti harganya bakal, mereka akan menurunkan harga untuk menyeimbangkan demand-nya tersebut gitu kan, biar equilibrium gitu kan. Nah itu di situ. Jadi ketika insight itu didapatkan, aksi dari pemerintah itu apa? Ya, pemerintah itu berusaha meningkatkan daya beli masyarakat. Bagaimana daya beli masyarakat misalkan? Nah, salah satunya ya masyarakat itu dibikin senang gitu. Atau misalkan pendapatannya itu bagaimana caranya mereka dapat pendapatan yang tinggi. Ya saya nggak tahu itu dari dinas ya, itu kebijakan pemerintah. Jadi bagaimana masyarakat itu bisa senang, nggak was-was dengan saya harus nabung ini ada itu, saya harus nabung. Nggak, maksudnya masyarakat ya nabung iya, tapi ya pengeluarannya biasa-biasa aja gitu. Nah jadi biar inflasinya tidak deflasi lagi, terkendali. Inflasinya itu sebenarnya lebih bagus itu kalau inflasinya itu naik dikit-dikit, karena itu menunjukkan bahwa ada ada kekuatan beli kuat, daya beli yang kuat di masyarakat, tetapi kontrol gitu, harganya tidak naik ya. Jadi kan dari ekonomi sendiri kan butuh kan ya, kalau misalkan supply demand-nya itu kalau misalkan demand-nya tinggi, terlalu tinggi tapi supply-nya terlalu rendah, artinya dari sisi industri itu tidak bisa mematok, itu kan berarti harganya bakal tinggi gitu kan. Sementara kalau misalkan supply-nya terlalu tinggi, demand-nya turun, ya berarti deflasi gitu kan. Nah itu kejadian kemarin juga gitu. Jadi memang dari statistik yang didapatkan tadi, pemerintah mendapatkan insight, oh kita harus ini. Nah itu secara skala besar ya. Kalau secara secara yang skala lebih kecil ya kita misalkan kita kayak kalian mencatat pengeluaran kalian kan. Nah kalau misalkan mencatat pengeluaran kalian kan bisa melakukan agregasi itu, oh ya berapa jumlahnya itu dari pengeluaran setiap bulan. Nah di situ itu sebenarnya statistik. Kalian menjumlahkan itu kan agregasi kan, statistik. Oh iya, berarti jumlah pengeluaran saya bulan ini itu statistik. Nah ketika kalian belanjanya itu sama aja,
merasa sama aja gitu setiap bulan, tapi kok pengeluaran saya kok naiknya 10%. Nah, berarti tahu dong, oh iya berarti saya harus melakukan penghematan. Nah itu kan berarti Anda mendapatkan insight dari statistik itu. Nah gitu, jadi kemampuan mendapatkan insight dari statistik yang Anda punya ya sesimpel itu aja. Itu kalian bisa tahu aksi kalian ke depannya seperti apa. Kalian bisa melihat, ya bisa jaga-jaga gitu loh dengan ya resiko-resiko ke depannya, karena kan ke depan itu kan tidak pasti gitu kan. Ya gitu aja. Kalau menurut saya seperti itu. Bagaimana proses Bapak dalam mempelajari dan mengembangkan kompetensi di bidang statistik sepanjang perjalanan karir? Kompetensi statistik ya. Kalau kompetensi statistik itu saya sebenarnya ini sih kalau dari awal ya, karena saya sekolahnya itu di statistik juga sih ya. Jadi itu awal kali saya itu dari, karena apa itu namanya, saya lulusan dari sekolah tinggi ilmu statistik ya. Itu pertama kali saya dapat ilmu statistik ya, seperti itu. Yang kedua itu, nah ketika di kerjaannya, nah mungkin waktu untuk belajarnya lebih sedikit, tapi beruntung ya kalau di TPS itu kami itu ada diberikan suatu itulah dari sistemnya untuk bisa belajar ya, meskipun belajarnya itu bukan belajar S2 atau belajar itu kami itu ada namanya LMS, Learning Management System. Learning Management System ini isinya adalah ya kursus-kursus itu tidak mesti berhubungan sama kegiatan TPS juga, tapi secara umum ya kayak microlearning lah ya. Jadi kita bisa belajar tentang kayak di sini nih, exploratory data analisis, eksplorasi data. Nah itu kan statistik yang itu kan secara statistiknya lebih ke deskriptif untuk mengeksplorasi data itu seperti apa. Itu kan kemampuan statistik juga. Nah di sini BPS sudah menyediakan khusus ini, jadi kalian kalau saya lupa ini ya, saya bisa mengikuti kursus ini. Jadi khususnya sih lumayan lumayan sederhana sih, jadi materinya bisa saya cetak gitu. Oh iya ternyata kayak gini gitu, pakai studio gitu, seperti ini ya. Jadi ya tadi ya singkatnya itu adalah ya saya melatih kemampuan statistik saya karena ada alat atau ada sistem dari BPS untuk mendukung saya belajar statistik lagi kecil-kecilan aja gitu. Ya selanjutnya mungkin ya lebih ke itu sih. Selanjutnya lebih ke kalau misalkan ada permasalahan di pekerjaan ini, saya misalkan bagaimana caranya saya bisa melihat tren yang lebih halus, kalau per hari, per bulan itu seperti apa, nanti melakukan forecasting. Oh iya di bulan ini, di tahun depan bulan apa ya yang ramai gitu. Nah itu saya juga belajar analisis statistik yang inferensia ya, jadi memperkirakan forecasting di musim mana sih kayaknya bulan-bulan yang ramai itu kunjungannya gitu. Nah itu saya juga belajarnya ya otodidak juga, cari-cari aja cari-cari di web Google gitu. Oh ya ini caranya kayak gini, pakai studio kayak gitu. Oh ya nanti keluarnya nanti grafiknya seperti ini. Kalau sekarang kan kalau yang paling itu kan studio sama Python ya, yang pakai Panda gitu, pakai package-nya Panda gitu. Jadi ya saya ya secara otodidak saya juga oh ya gitu caranya. Kalau bisa prediksinya bisa pakai alatnya terus ya intinya sih gitu. Jadi ada yang disediakan oleh BPS, ada yang saya ya cari-cari sendiri karena ya saya menghadapi pekerjaan tersebut. Berdasarkan pengalaman Bapak sendiri, apa saja kesalahan umum yang sering terjadi dalam penggunaan data atau analisis statistik? Mungkin ini
lihat judulnya aja ya. Jadi kadang-kadang kan statistik kita nggak hanya melihat angka, oh iya itu naik itu turun, tapi tidak tidak mengerti konsep definisinya gitu ya. Nah misalkan gini, yang kayak yang ada ramai yang angka kemiskinan kemarin, nah ini kan sebenarnya kesalahan juga karena ya orang-orang disebut kan namanya itu membacanya, oh ya kok segini, mentah-mentah kan membacanya kayak gitu kan. Ya jadi memang angka yang istilah seperti itu tidak hanya jangan dilihat mentah-mentah, tetapi tidak dilihat di dalam gitu kan. Kayak garis angka kemiskinan nih yang sedang viral ya, angka garis kemiskinan kan 20.000 per hari kan gitu, narasinya seperti itu garis angka kemiskinan nasional. Nah yang baca itu orang-orang yang di Jakarta, di kota-kota besar yang namanya bisa sosok ya, sebenarnya di di wilayah-wilayah yang biasa-biasa aja sebenarnya bisa sospedan sih, cuma kebanyakan yang orang-orang yang di kota-kota besar karena melihat, wah saya aja 20.000 sekali makan, saya aja 20.000 sekali makan, susahnya minta apa, masih ada kredit, masih ada ini, masih ada bayar cicilan macam-macam gitu kan, bisa angkat segini kok jauh banget dari ekspektasi saya. Ya, yang pertama setiap kota itu kan garis kemiskinannya beda gitu kan. Garis kemiskinannya ada di Jakarta itu ada yang paling itu di Jakarta garis kemiskinan. Kedua, jangan pakai garis kemiskinan tapi tapi per hari itu salah. Per hari kami itu menerapkannya itu adalah garis kemiskinannya per bulan per kapita, dan per kapita itu jangan sampai cuma satu orang itu segitu, tapi digunakan per rumah tangga. Misalkan kalau rumah tangga isinya tiga orang ya gitu ya, misalkan kita pakai garis kemiskinan yang nasional yang 600 itu. Nah berarti kalau misalkan keluarga itu pengeluarannya itu bukan pendapatan, pengeluarannya itu cuma 1.800.000, itu kan berarti dia tergolong miskin kalau gitu. Jadi kalau misalnya satu keluarga itu hanya satu keluarga 1.800 untuk kebutuhan ini ya, kebutuhan utamanya mereka yang makanan dan makanan, nah mereka itu yang miskin gitu ya. Jadi semakin banyak anggota keluarganya berarti kan bebannya semakin banyak tuh. Dan kalau misalkan pengeluarannya itu ternyata tidak bisa mengimbangi sama dia itu, kan berarti dia masih dianggapnya tidak mampu gitu kan. Nah yang ketiga, tujuannya untuk apa gitu ya. Nah jadi ada dibandingkan dengan World Bank dan BPS. Nah data World Bank ini tinggi sekali kan, sepertinya kok sama terus tinggi sekali. Nah data World Bank itu kan dia ada standarnya nih, ada yang yang negara berkembang atas, negara berkembang, negara maju, negara menengah, sama negara masih di bawah kan. Nah itu mereka pakai yang 60% itu pakai negara yang atas ya, negara karena kita sudah menengah atas, kita garisnya pakai garis itu miskin itu menengah atas. Nah itu memang 60%, tapi kalau kita balikkan dulu dari 2008 itu 90% itu kalau kita pakai standar sama 90% itu miskin. Nah jadi kenapa World Bank pakai itu? Nah World Bank pakai itu buat komparasi per negara. Jadi melihat kesejahteraan negara. Nah Indonesia ini memang komparasinya itu memang sedang berkembang ke atas. Jadi masuk ke menengah ke atas pun ini masih awal-awal gitu kan. Dan tentunya target kalau misalkan masuk ke World Bank itu kan masih jauh sekali gitu ya. Kalau di BPS itu adalah salah satu tujuannya itu untuk mengukurnya itu untuk kemampuan regional kita gitu kan.
bayangkan aja kalau misalkan 60% itu bisnis model diterapkan di PPS. Nah, sumber datanya sebenarnya hampir sama sih, soalnya dari World Bank juga nyadol dari Susunas juga dengan ditambah dengan metode yang lain. Jadi sumber datanya sama, tetapi statistiknya itu penggunaannya beda. Nah, dari di situ kalau misalkan kita ikut yang World Bank, nanti anggaran yang pemerintah kucurkan untuk bansos masa 60% rakyat Indonesia dapat bansos gitu kan, pembangunannya berapa gitu kan, atau misalkan untuk pendidikan, kesehatan kan gitu kan. Padahal bansos PKH itu kan program untuk masyarakat miskin, atau masyarakat miskin itu dari angka kemiskinan gitu kan ya, dan angka besar itu berbeda per daerah. Jadi peruntukannya sudah beda, tetapi ya namanya angka kan, ya namanya angka, kita lihat di sosial media ya sudah, kita anggap face value itu gitu. Padahal kalau ditelusuri ke belakang sebenarnya trendnya sama aja, sama-sama menurun. Bahkan kalau menurut saya yang di World Bank itu tren kemiskinannya itu lebih turun daripada PPS gitu. Kalau mau dilihat lagi di dokumen. Ya jadi intinya itu kesalahan yang fatal ketika statistik adalah kita membaca judul, tidak memaknai konsep definisi dan ceritanya di baliknya itu apa, dan pembentukannya itu harus seperti apa gitu. Ya memang itu memang dari BPS sendiri memang ada peran ya sih, yaitu mengkomunikasikan bagaimana statistik itu bisa digunakan dengan baik. Itu tugas dari kami sih. Tapi ya itu, jangan sampai kita hanya melihat statistik dari judul, tetapi kita tidak mengetahui dari awal sama kenapa statistik itu dibuat, prosesnya seperti apa, terus ini untuk dipergunakan apa. Jadi statistik itu sebenarnya ya, statistik itu punya cerita seperti itu sih. Apakah pernah mengikuti khusus atau pelatihan bidang statistik dan bagaimana pengaruhnya terhadap kerja Bapak? Kalau yang khusus ya, mungkin kalau khususnya micro learning ini dari LMS. Tapi kalau yang terakhir itu saya ini sih khususnya itu statistik. Di sini ya. Saya lihatnya di sini ya, soalnya terekamnya di sini sih kebanyakan kalau dari saya. Kayak misalkan pelatihan instruktur daerah ya, jadi terakhir itu saya dapat pelatihan instruktur daerah Sakenas, tapi Februari 2024 ya, ketika saya masih di Kabupaten Kota. Nah ini saya ada dilatih khusus untuk pelatihan pengumpulan data Sakenas ya, statistik ketenagakerjaan nasional. Itu ada berapa JP ini? Ada tiga hari ya, secara online. Itu termasuk ya. Jadi itu pelatihan itu sebenarnya kalau di ya sama aja khusus sebenarnya, tapi untuk kegiatan untuk pengumpulan data Sakenas ya. Jadi ya saya pernah mengikuti sebelumnya. Jadi sebelumnya tahun 2023 dan 2022 juga pernah dengan kegiatan yang berbeda-beda gitu. Ya jadi manfaatnya ya saya tahu gitu, proses bisnis dari BPS itu kayak apa gitu, bagaimana data ini ada ceritanya itu, bagaimana pengumpulan data dari ini itu seperti apa, terus nanti mengolahnya seperti apa. Bahkan dari sisi anggaran saya tahu ini ternyata untuk ke daerah jauh, daerah sulit itu susah mencari data gitu kan. Kalau kita misalkan menggunakan mitra kita harus fasilitasi biar mereka sampai ke sana gimana. Terus ke sana kan belum pasti bolak-balik kan. Nah dari situ saya juga
lihat juga dari situ pun saya melihat bahwa dari statistik dalam menganggarkan statistik agar baik ya. Jadi harus tahu harus merencanakan dari bagaimana merencanakan ya gampangnya perjalanan mereka gitu. Dari perjalanan mereka nanti dokumennya itu nanti keluarnya berapa, bagaimana cara kita biar mendistribusikan dokumennya dengan efektif gitu. Jadi sebenarnya tidak hanya dari statistik itu sendiri, saya tahu bagaimana caranya memanajemen orang biar dengan cost yang seefektif mungkin gitu, tidak menghambur-hamburkan anggaran, karena anggaran di BPS itu saya kira kalau dibandingkan dinas-dinas yang lain itu terbatas gitu, atau di negara lain terbatas di BPS. Jadi kami harus dengan resource ini bagaimana caranya biar orang bisa data di situ. Nah, ya salah satu manfaatnya saya dari pelatihan ini ya saya tahu itulah maksudnya. Nanti kalau mereka ke sana nanti anggarannya dari mana, terus sama pendataannya nanti pendataannya harus mereka ke sana mendatanya itu berapa rumah tangga itu nanti menginapnya mereka berapa hari di sana, atau misalkan bolak-balik pun nanti mereka apakah cukup di transport aja atau apa aja. Seperti itu sih. Apa jenis data statistik yang sering diminta dan digunakan oleh masyarakat atau instansi lain di KPM? Kalau ya sering memakai ini ya yang tadi ya, yang kita ceritakan tuh yang dinas-dinas itu ya, dari dinas-dinas, instansi, lembaga gitu, yang paling sering itu adalah indikator ekonomi ya, karena seperti tadi PDRB sama inflasi, karena kalau inflasi itu kan ya jelas kita bisa melihat pergerakan ekonomi secara makro. Kalau PDRB kita bisa melihat capaian dari sektor-sektor ini, mana yang sektornya melambat, mana yang sektornya bisa dapat surplus gitu ya. Jadi itu sih yang kalau kemiskinan dari sosial. Nah sebenarnya kalau data-data yang sosial itu ya juga digunakan juga sih oleh dinas sosial juga. Jadi kayak misalnya sama Disnaker juga menggunakan data ketenagakerjaan untuk melihat kesalahan kinerjanya juga, sama untuk perencanaan juga. Jadi ya tadi yang saya sebutkan itu memang banyak diminta, makanya saya ya apal gitu itu. Jadi antara tadi inflasi, PDRB, terus ketenagakerjaan, terus yang satu lagi kemiskinan gitu. Itu data-data yang sering itu sama masyarakat. Apa saran dari Bapak untuk kami mahasiswa yang sedang belajar statistik? Ya salah satunya kalau misalkan belajar statistik jangan hanya belajar statistik untuk memenuhi nilai. Jadi belajar statistik itu kalau bisa ya dipahami itu maksudnya apa, meskipun ya statistik itu jimat kan rumusnya ada kayak misalkan ada hitung apa ya namanya FLE segala macam itu, tetapi setiap statistik itu rumus-rumusnya itu ada cerita kenapa ada kayak gini. Jadi kalian kalau belajar statistik itu kalau bisa dipahami kenapa itu apa ceritanya itu, kenapa ada metode seperti itu, kenapa ada metode seperti itu, biar kalian minimal kalau misalkan dihadapi dengan situasi sekecil sesimpel apapun atau kadang-kadang situasi yang rumit, kalian tahu bagaimana cara menyederhanakan fenomena data tersebut menjadi sesuatu yang kita bisa cerna, bisa kita ajarkan kepada orang lain. Salah satunya dengan statistik. Apa harapan Bapak terhadap kami generasi muda dalam menguasai dan memanfaatkan statistik di masa yang akan datang? Kayaknya kita berdua aja cukup. Ya, jadi ke depannya ya dengan adanya AI ya, ini dengan AI, sebenarnya statistik itu kan paham semua.
machine learning sama AI itu kan sebenarnya berawal dari statistik juga. Jadi artinya kalian kalau bisa kalian menguasai statistik atau gampangannya kalau bahasa seksinya data science gitu ya. Nah, kalian bisa menguasai data science, kalian bisa menguasai teknologi kalau menurut saya. Jadi salah satu kunci Ya, seenggaknya dari itu menguasai teknologi itu pemahaman data science sama statistik. Jadi ya mungkin harapan itu saya ya kalian belajar statistik sama data science, kalian bisa menguasai teknologi dan memajukan Indonesia secara lebih maju lagi ya dengan kalau cuma RK loh. di bidang data science tersebut. Mungkin cukup sekian wawancara dari kami, Pak. Terima kasih kepada Nurtanto yang sudah meluangkan waktu dan kesempatannya. Kami juga mohon maaf jika ada kesalahan dan tindakan yang berkenan, Pak. Mungkin ada sedikit pesan dari kami sebagai tanda terima kasih. Repot-repot. Terima kasih ya, Pak.